Setelah 6 film live action sebelumnya yang diproduksi oleh Paul Anderson dan dibintangi oleh istrinya yaitu si Tante Milla Jovovich, nah kita akhirnya memiliki sebuah adaptasi film Resident Evil yang mungkin bisa dibilang cukup setia dengan versi gamenya. Ya bisa kalian lihat sendiri ya, dengan setting yang cukup akurat, dengan kostum karakter yang juga cukup akurat, dan banyak hal ini yang juga cukup akurat. Nah tapi apakah film Welcome to Raccoon City itu adalah film yang bagus? Apakah ini adalah film Resident Evil yang bagus? Apakah ini adalah film yang mungkin berhasil menyelamatkan Resident Evil secara keseluruhan dari kutukan adaptasi game yang menjadi film live action? Nah, jadi ini adalah review dari Welcome to Raccoon City yang udah kalian tunggu-tunggu dari kemarin, yang padahal udah gue bilang sabar gitu ya, tapi sepertinya kalian banyak yang gak sabar gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke filmnya, sebelum masuk ke review filmnya, gue warning dulu kalau ini adalah review yang akan banyak banget ada spoiler di sini. Jadi kalau kalian belum nonton dan gak pengen dapat spoiler, gue sarankan untuk stop dulu videonya, nonton dulu, dan nanti bisa balik lagi ke video ini setelah kalian udah nonton. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi. Ini adalah review dari Resident Evil Welcome to Raccoon City. Kita mulai dari beberapa poin positifnya dulu ya, poin yang bagus dari film ini. Nah, nilai A menurut gue ya, nilai A atau nilai 100 atau nilai berapapun yang sempurna itu menurut gue harus bener-bener dikasih kepada perhatian mereka terhadap detail dari film ini. Karena seluruh latar tempat yang ikonik pada filmnya itu berhasil mereka buat ulang, dan berani gue katakan 100% mirip dengan versi gamenya. Mulai dari aula RPD, aula mansion, hingga dining roomnya mansion, itu adalah ketiga contoh setting latar yang menurut gue tuh sangat akurat dan patut diacungi jempol. Nah, setting tempat lain juga bisa gue acungi jempol ya, karena mereka itu berhasil menangkap suasana Raccoon City yang cukup suram hingga kegelapan pada hutan Arklay yang menuju ke arah Spencer Mansion. Nah, keakuratan ini juga tidak hanya terdapat pada latar tempat saja, tapi properti yang digunakan itu juga 100% seperti diambil langsung dari game. Mulai dari senjata yang mereka gunakan, kemudian box amunisi yang digunakan juga, kemudian kostum yang digunakan oleh karakter Leon, Claire, dan beberapa anggota STARS, sampai kunci berlogo kartu Remy ya, meskipun mungkin di sini dipakainya di panti asuhan dan bukan di gedung RPD. Tapi menurut gue hal-hal kecil ini ditambah dengan segudang easter egg lainnya itu menjadi daya tarik tersendiri bagi fans Resident Evil. Khususnya jika dibandingkan dengan film-filmnya era Anderson sama Milla Jovovich ya, yang terkesan itu hanya mengambil nama Resident Evil dengan isinya yang juga bener-bener berbeda dari apa itu Resident Evil sebenarnya gitu ya. Nah, untuk acting itu harus gue acungkan jempol kepada Kaya Scodelario dan juga Robbie Amell sebagai Claire dan juga Chris Redfield. Nah, sepertinya cukup wajar ya kalau mengingat mereka itu adalah dua karakter utama pada film ini, karena ceritanya pun benar-benar itu muter di antara mereka. Bahkan sedari awal film pun itu ceritanya berfokus ke Claire dan juga Chris. Nah, karakterisasi mereka itu menurut gue mungkin bisa dibilang cukup tidak akurat ya, kalau misalkan kita membandingkan dengan game yang menginspirasi mereka pada latar tahun 1998. Maksud gue, di tahun 1998 itu sifat mereka tuh gak seperti itu gitu loh ya. Tapi gue bisa menghargai sisi investigatifnya dari Claire ya, karena kalau misalkan kita ngelihat dari game-game ke depan atau game-game setelah Resident Evil 2, kita memang bisa ngelihat kalau Claire itu punya sisi detektif atau sisi investigatifnya, dan itu diperankan dengan sangat apik oleh Kaya di film Welcome to Raccoon City di sini. Dan kemudian gue juga cukup menyayangkan sisi rebelnya Chris itu sama sekali tidak ditunjukkan di adaptasi ini. Tapi dari sisi lainnya, seperti tekadnya yang kemudian berubah ya setelah mengetahui kebenaran di balik Umbrella, dan juga keseluruhan kualitas acting dan tampilan fisik dari Robbie Amell yang juga sudah sangat mirip dengan Chris, itu bagi gue sangat cukup untuk gue itu bisa menyatakan bahwa ini adalah versi adaptasi Chris yang amat sangat dekat dengan versi gamenya, dan kualitasnya itu sangat jauh banget di atas jika dibandingkan dengan Chris pada era Anderson yang cuma muncul di satu film doang dan langsung hilang di film selanjutnya. Bener-bener adalah peningkatan yang sangat
jauh dan sangat bagus sekali di sini. Nah, sayangnya hal positifnya itu cuma cukup berhenti sampai di situ doang gitu ya. Sekarang kita beralih ke hal negatifnya, dan cukup disayangkan banget karena banyak sekali hal yang teramat sangat kurang dari Welcome to Raccoon City di sini. Nah, kita mulai dari sisi marketingnya ya. Dari awal gue rasa kita semua itu bisa merasakan bahwa Sony itu seakan gak punya kepercayaan gitu loh dengan adaptasi film ini ya. Dan akhirnya karena mereka gak punya kepercayaan yang tinggi dan gak punya kepercayaan diri yang tinggi gitu ya, mereka akhirnya memberikan budget ala kadarnya untuk marketing. Nah, gimana enggak? Karena trailer pertama pun dirilis kurang lebih 1 bulan sebelum film ini dirilis di Amerika Serikat. Bahkan mereka itu merilis 2 trailer sekaligus dalam jarak waktu yang kurang dari 24 jam. Kalau misalkan kita bandingkan film-film lain yang mungkin kayak punya trailer kedua, ketiga yang dirilisnya itu secara berjauhan gitu ya hingga mencapai tanggal rilis. Nah, film ini tuh nggak ada strategi marketing yang kayak begitu. 2 trailer secara sekaligus dirilis dari waktu yang sama di hari yang sama juga. Nah, belum lagi trailer WTRC itu juga harus bersaing dengan Spider-Man No Way Home ya, yang juga sama-sama jebolan Sony Pictures. Dan bahkan waktu rilisnya WTRC juga tidak serempak ya. Pada Amerika Serikat film ini tuh dirilis pada 24 November 2021. Sementara di negara-negara lain film ini baru bisa ditonton di bioskop sekitar beberapa minggu setelahnya atau tepat 1 bulan setelah tanggal 24 November tersebut. Nah, di Indonesia sendiri film ini dirilis secara resmi pada hari ini, tanggal 29 Desember 2021 dan harus bersaing secara langsung dengan film seperti Spider-Man No Way Home hingga The Matrix Resurrections yang ini merupakan saingan yang amat sangat berat. Bahkan gua rasa The Matrix pun juga saingan sama Spider-Man itu udah kalah telak ya. Di sini yang masih mendominasi itu benar-benar Spider-Man bahkan sampai akhir Desember, dan ini juga merupakan, at least menurut gue ini merupakan langkah yang salah banget dari sisi rilis atau window time rilisnya gitu ya. Nah, dengan keanehan dari sisi marketing ini, gue sendiri sih bisa berkesimpulan bahwa WTRC itu tuh terasa seperti apa ya, kayak syarat gitu ya, syarat agar Sony dan Screen Gems itu sebagai pemegang lisensi Resident Evil atau pemegang lisensi untuk membuat film Resident Evil, supaya mereka itu tetap bisa memegang lisensinya. WTRC itu merupakan syarat supaya mereka bisa memegang lisensi terus-terusan, supaya nanti ke depannya mereka bisa memproduksi film-film lain gitu, supaya mereka itu nggak kehilangan lisensi dari pembuatan film Resident Evil live action. Nah, Chris sama Claire mungkin diolah dengan cukup apik dan sangat bagus ya di film ini, tapi sayangnya hal ini tuh tidak bisa dikatakan untuk sisa karakter lainnya, khususnya untuk Leon S. Kennedy. Dan gue tuh sangat tidak disangka-sangka ya, film ini tuh bisa bikin gue kasian loh terhadap si Leon. Tapi kasiannya tuh bukan hal yang baik gitu, tapi ini kasian dengan hal yang sangat buruk. Di film ini latar belakang Leon itu memang sangat berbeda dari game ya. Itu merupakan perubahan latar belakang yang cukup besar, tapi gue sendiri tidak terlalu mempermasalahkan ya. Bahkan menurut gue ini merupakan ide yang bagus, dan sifat lugu, sifat bego, sifat naif, dan sifat rookie-nya Leon itu menurut gue pribadi itu berhasil diperankan dengan sangat baik oleh Avan Jogia, menurut gue pribadi ya. Tapi apa itu berarti karakter Leon itu harus dibikin semenyedihkan ini? Apakah itu berarti Leon itu harus jadi samsak bagi semua karakter yang ada di film ini? Literally semua karakter di film ini tuh pasti ngebully Leon gitu ya. Sebenarnya nggak semua banget sih, tapi jadi bikin karakter Leon tuh benar-benar menyedihkan banget di sini ya. Dia jadi bahan buliannya Stars, jadi bahan amukannya Chief Irons, hingga akhirnya ketika dia bertemu sama si Claire, itu karakterisasinya Leon benar-benar ketutup banget sama Claire di sini. Kita bandingin sama Resident Evil 2 Remake atau Resident Evil 2 original deh ya. Oke, Leon itu memang mungkin adalah seorang yang naif dan mungkin bisa dibilang lugu dan mungkin bisa dibilang bego juga gitu ya. Dia banyak-banyak bisa dikibulin sama si Ada gitu di gamenya. Tapi jangan lupa juga, dia itu adalah orang yang punya tekad kuat untuk menolong orang di sekitarnya. Dan juga bahkan di Resident Evil 2 yang original maupun remake pun dia itu bertekad untuk mengungkap keterlibatan Umbrella di balik semua ini. Nah, tapi di Resident Evil Welcome to Raccoon City ini, gue rasa penulis naskahnya itu hanya memperhatikan sifat-sifat buruknya Leon, hanya memperhatikan kegoblokannya Leon, dan semuanya itu dibikin lebih goblok lagi, dibikin lebih menyedihkan lagi, hingga akhirnya sifat-sifat positifnya Leon itu semuanya benar-benar ketutup di film ini. Bahkan gue mungkin ya bisa dibilang gue yang mungkin gak terlalu suka sama Leon di game pun, gue bisa ngerasa kasihan sama Leon dan sama si Avan Jogia juga di sini yang mungkin udah
berusaha semaksimal mungkin untuk memerankan karakter Leon berdasarkan dari apa yang dia dapatkan dari naskah dan dari penulisnya juga. Kemudian di sini juga ada lelucon yang mempermasalahkan potongan rambutnya Leon. Ini gue nggak habis pikir nih, maksud leluconnya itu apa? Apakah lelucon ini tuh dimaksudkan sebagai lelucon meta gitu ya, dimana mengingat gaya rambutnya Leon itu menjadi sumber kritik yang paling besar ya di film ini dari para fans. Atau mungkin di sini timnya WTRC itu juga ikut mengkritik gaya rambut Leon dari game tanpa mereka itu sadar kalau kritik keras yang sudah dilayangkan para fans terhadap film itu juga terdapat pada pilihan mereka untuk memilih gaya rambut Leon yang seperti itu gitu. Either way, it's a bad joke gitu ya, dan terkesan sedikit menghina menurut gue, baik pada adaptasi game maupun adaptasi film itu sendiri. Nah kemudian gue juga gak bisa cukup banyak berkata-kata untuk Jill Valentine. Ini mungkin salah satu hal yang bikin gue kecewa gitu ya, sebagai karakter yang gue suka banget, Jill itu. Dan gue di sini cukup yakin kalau si Hannah John Kamen itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya pada perannya sebagai Jill. Tapi naskah yang diberikan menurut gue tuh simply tidak membiarkan atau tidak memberikan kesempatan untuk Jill untuk bersinar di film ini. Kemudian perubahan karakternya menjadi seorang crazy girl di sini ya, itu menurut gue sangat-sangat tidak diperlukan sama sekali. Completely unnecessary dan menurut gue sangat merusak karakter Jill ya. Mungkin di sini mereka itu bikin Jill jadi crazy girl itu supaya dia kelihatan lebih keren, kelihatan lebih badass, kelihatan lebih supaya dia tuh kelihatan gak jadi cewek yang lembek gitu ya. Tapi mereka tuh lupa gitu kalau Jill di versi game itu bisa jadi keren, bisa jadi badass tanpa dia harus jadi crazy girl terlebih dahulu yang terkesan dipaksakan dan jujurnya terkesan cringe gitu loh jatuhnya ya. Kayak ya udah, Jill itu memang udah keren, ngapain dibikin kayak begini lagi, ngapain dipaksakan kalau dia adalah seorang yang crazy. Udah aja bikin dia jadi karakter yang keren kan bisa gitu loh, tanpa bikin dia jadi seorang yang gila gitu kan ya. Sedih sekali gue tuh di sini ya, sedih sekali gue itu harus mengatakan bahwa Jill Valentine itu merupakan bagian yang paling mudah untuk dilupakan pada keseluruhan film ini. Nah kemudian Wesker ya, Wesker itu mungkin adalah bagian yang paling mengecewakan dan paling salah target dari Welcome to Raccoon City. Ide yang ditawarkan oleh WTRC itu sebenarnya adalah mereka itu ingin menjelajahi sisi manusiawi dari seorang Albert Wesker, di mana dia itu bukan hanya sekedar penjahat yang menggunakan kacamata hitam gitu ya. Ini merupakan ide yang sebenarnya sangat bisa gue apresiasi ya, dan cukup membuat gue tertarik dari twist yang mereka tawarkan untuk Albert Wesker di sini. Tapi ternyata maksudnya hal manusiawi yang mereka omongin di sini itu ternyata hanya sebatas membuat Wesker itu menjadi orang yang termotivasi dengan uang. Albert Wesker gitu loh, seorang teroris supremasis gitu ya. Bisa dibilang dia adalah white teroris supremasis juga gitu kan ya, dengan tujuan membuat evolusi umat manusia. Dan awalnya juga dia tuh cukup punya mindset yang menarik ya, dimana dia itu mempertanyakan tujuannya si Spencer dalam membuat Umbrella. Dan pada adaptasi ini tuh dia ternyata hanya menjadi seorang yang ingin melarikan diri dari Raccoon City dengan iming-iming imbalan uang dari organisasi rival Umbrella. Ini downgrade yang amat sangat buruk. Dan sebenarnya menurut gue karakterisasi Wesker yang mereka pengen berubah itu sebenarnya ini adalah tugas yang cukup mudah menurut gue. Apa susahnya sih gitu bikin motivasi Wesker itu 100% sama dengan versi gamenya, dimana dia itu adalah orang yang mempertanyakan eksistensinya. Dia adalah orang yang pinter, dia adalah orang yang mempertanyakan eksistensi Umbrella dan juga Oswald E. Spencer. Tapi bikin dia punya hati lah gitu, bikin dia jadi orang yang mungkin peduli sama Chris, peduli sama Jill, peduli sama orang-orang terdekatnya. Itu kan simple ya, untuk perubahan karakter seperti itu simple. Dan itu menurut gue adalah plot twist yang cukup bagus loh, dan bisa diperhatikan dan bisa di-apply di film ini. Tapi kenapa harus dibikin dia jadi orang yang peduli sama uang? Itu bener-bener bagian yang menghancurkan banget Wesker di sini. Dan malah bikin dia nggak beda jauh sama ya standar antagonis Hollywood pada umumnya gitu kan ya. Nah tadi itu adalah pembahasan dari karakter. Nah sekarang dari pacing dan cerita yang ditawarkan pun juga sangat-sangat berantakan. All over the place film ini ya. Ide untuk menggabungkan Resident Evil dan Resident Evil 2 menjadi satu film itu merupakan ide yang buruk. Terbukti merupakan ide yang amat sangat buruk.
mungkin hal ini bisa gue toleransikan gitu ya kalau film selanjutnya itu masih berlatar di Raccoon City, atau mungkin seenggaknya ada Welcome to Raccoon City Part 2. Nah ini masih bisa gue toleransi karena cerita di Raccoon City itu panjang banget loh. Panjang banget, dan ya sebenarnya nggak harus akurat juga kayak di RE2 ada Mr. X, di RE3 ada Nemesis. Nggak perlu seperti itu, tapi seenggaknya ada film satu lagi yang bisa memanjangkan atau jadi part 2 dari apa yang ditawarkan di Welcome to Raccoon City di sini. Tapi ngelihat ending yang kita lihat, yang endingnya pun juga konyol gitu ya, dengan tiba-tiba seperti itu filmnya selesai. Jadi kayak mereka itu nggak bisa menawarkan kesimpulan atau konklusi dari ya cerita apapun yang mereka coba tawarkan melalui WTLC di sini gitu ya. Nah kemudian BOW dan juga visual effect atau CGI yang mereka gunakan ini terkesan seperti B-movie banget ya. Dan sepertinya di sini timnya WTRC itu juga cukup menyadari kalau mereka itu mungkin gak punya kemampuan atau gak punya budget untuk bikin CGI yang wah atau yang enak buat dipandang sama mata. Akhirnya mereka akalin dengan mereka itu gak munculin cukup banyak monster yang butuh CGI. Kayak ya Licker cuma muncul sekali. Terus anjing ya, Cerberus itu juga cuma muncul sekali doang. Kemudian Lisa Trevor juga yang karakternya benar-benar dirubah dan cuma muncul selewat doang. Dan bahkan di sini dia dibuat sebagai BOW yang baik. Ini gue juga gue nggak habis pikir, gue nggak bisa berpikir apakah ini hal yang baik atau buruk. Tapi yang jelas gue nggak suka gitu ya, karena bikin BOW jadi baik, bikin karakter se-complicated Lisa jadi yang bener-bener orang yang baik, gue rasa malah jadi terkesan terlalu simple gitu ya. Gue lebih baik versi gamenya, dimana dia adalah orang yang disiksa sama Umbrella, tapi dia juga nggak jadi baik ke karakter kita gitu ya. Dia benar-benar orang yang tersiksa dan dia cuma pengen nemuin ibunya doang di sini. Nah kalau misalkan gue nggak salah dengar juga, kalau nggak salah beberapa waktu sebelum filmnya rilis juga ada beberapa promo material yang menyebutkan kalau memang VFX yang terkesan ala kadarnya itu adalah upaya mereka untuk mengcapture rasa atau vibe dari film tahun 98an, yang dimana visual efeknya kurang bagus atau memang dibikin seperti itu supaya bisa ikonik gitu ya. Tapi menurut gue jatuhnya memang jadi kayak jelek aja, jelek yang gak bisa dinikmati sama mata. Dan menurut gue terkesan miris ya, karena di kala Capcom di sini udah bikin RE Engine ya, dengan RE7, RE2 Remake, RE3 Remake, RE Village, di mana mereka itu bener-bener berusaha untuk membuat monster yang realistis. Kalian bisa lihat sendiri kan di RE2 gimana zombinya sejijik itu, Lickernya semenakutkan itu. Tapi di sini WTRC yang dimana mereka itu mengklaim mereka adalah adaptasi game yang sangat setia, tapi nggak bisa mencapai kualitas VFX yang seenggaknya bisa dinikmati sama mata. Gak perlu deket-deket banget sama versi game lah, tapi seenggaknya bisa enak dilihat sama mata gitu loh ya. Dan menurut gue kalau misalkan bener ya, ternyata alasan mereka adalah untuk mengcapture vibe tahun 98an, itu menurut gue kayak cuma sekedar alasan doang gitu loh. Dimana kayak jadi saingannya tuh kayak jadi ke belakang gitu loh. Dimana sekarang orang-orang atau produksi film itu berlomba-lomba untuk bikin grafis yang sangat realistis ya, dimana orang itu berlomba-lomba untuk bikin film dengan efek yang sebagus-bagusnya. Tapi di sini malah pakai alasan mereka itu ingin menampilkan vibe 98. Ini alasan yang menurut gue gak bisa dijustifikasi sama sekali. Mungkin satu hal yang bisa gue apresiasi adalah upaya mereka di sini untuk membedakan warga kota Raccoon City yang baru terinfeksi dengan T-Virus dengan zombie-zombie yang berada di mansion. Ini menurut gue cukup unik ya, karena di Raccoon City mungkin orang-orang yang baru terinfeksi itu kelihatan ya, dimana ada yang masih bisa ngomong, ada yang minta tolong juga. Dimana juga ada orang yang kayak pengen ngegigit orang tapi masih ragu-ragu. Itu menurut gue cukup unik. Ini konsep yang cukup unik. Dan ketika kita lihat di mansion, zombinya udah bener-bener liar banget kan, udah liar, kulitnya udah kemana-mana. Dan gue rasa ini adalah hal yang bahkan mungkin bisa ditiru sama Capcom untuk game-game kedepannya gitu. Dan sebelumnya di bagian yang positif mungkin gue beranggapan ya, kalau banyaknya Easter egg di game ini tuh merupakan hal positif dan nilai tambah. Tapi ini juga menjadi pisau mata dua buat gue. Karena dengan lemahnya cerita dan pacing di film ini, maka nilai jual yang paling tinggi itu hanyalah Easter egg. Dan memang bagus sih kalau misalkan kita bisa nonton film dan kita bisa nemu Easter egg, itu merupakan bonus buat kita sebagai orang yang mungkin sudah mengikuti Resident Evil sampai sejauh ini. Tapi emang itu tujuan kita buat nonton film?
emang tujuan kita nonton film itu buat cari Easter egg? Emang tujuan nonton film itu supaya cuman kita bisa nunjuk-nunjuk layar doang dan cuma nunjukin kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang diadaptasi langsung dari game? Kan enggak. Kan kita kan mau menikmati ceritanya, kita mau menikmati karakternya gitu kan, bukan sekedar cari Easter egg doang gitu kan akhirnya. Nah, jadi gue rasa secara keseluruhan, secara kesimpulan, ketika mereka menyebutkan kalau film ini akan bener-bener setia banget sama gamenya, gue rasa ide setia mereka itu adalah mereka itu banyak sekali memasukkan hal-hal dari game, tapi mereka itu tuh nggak mikir dulu apakah hal-hal ini tuh berfungsi sebagai film atau enggak. Yang akhirnya menghasilkan film yang gue rasa kayak nonton cutscene game yang kehilangan banyak konteksnya, dimana konteksnya itu bisa didapetin dengan bener-bener main gamenya, bukan sekedar nonton cutscene gamenya doang. Jadi gue nggak ngerti nih di sini apa yang sebenarnya ada di pikirannya si Johannes Roberts di sini ya. Nah, rumornya dan berdasarkan dari kemarin gue ngobrol sama si Robbie Amell ya, kan katanya kalau misalkan film ini sukses dan sequel itu bakal diproduksi, mereka itu akan memproduksi sequel adaptasi dari Code Veronica. Nah, gue harap kalau memang ini bener adanya, gue harap mereka bisa dapat sutradara yang baru dan juga penulis naskah yang baru. Atau kalau mereka mau masih maksa pakai si Johannes Roberts, gue harap dia bisa introspeksi panjang deh tentang betapa berantakannya Welcome to Raccoon City di sini. Dan gue sebagai orang yang udah dapat kesempatan untuk ngobrol sama Avan Jogia, sama Tom Hopper, sama Robbie Amell, gue tuh bukannya mau marah sama mereka, tapi gue tuh ngerasa kasihan gitu loh sama mereka, karena mereka bertiga sebagai aktor, seenggaknya dari apa yang gue dapetin dari ngobrol sama mereka kemarin, gue tuh ngerasa kalau mereka tuh sebenarnya bener-bener suka loh sama Resident Evil. Mereka bela-belain untuk ngeriset Resident Evil, mereka bela-belain untuk ada yang sampai main gamenya juga. Bahkan si Robbie Amell kan juga dia adalah fans dari zaman dulu. Dan gue at least bisa merasakan kalau Avan Jogia itu dia bener-bener suka sama karakter Leon. Dia bener-bener niat untuk mengembody seorang karakter Leon. Dan Tom, mungkin di sini Tom bukan seorang gamer, tapi dia sampai bela-belain nonton semua gameplay Resident Evil. Sampai Wesker yang gak ada di gamenya pun juga sampai dia tonton juga. Itu mereka dedikasinya tinggi banget. Tapi harus menderita dengan skrip dan naskah yang ala kadarnya. Untuk Robbie Amell sebagai Chris mungkin adalah pilihan yang bagus dan mungkin dia juga dapat naskah yang bagus gitu ya. Tapi untuk Tom dan Avan, ini yang menurut gue benar-benar kasihan buat mereka. Ya gue harap kalau misalkan mereka nggak di recast, mereka bisa dapat naskah yang lebih bagus dan juga arahan yang lebih bagus dari siapapun nanti sutradaranya di sequel berikutnya. Nah, jadi segini aja untuk review Welcome to Raccoon City. Jadi langsung aja pada komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini. Ya silahkan suarakan ketidakpuasan kalian dengan film ini ya, tapi keep it civil aja. Dan gue harap nanti beberapa kritik dari kita bisa didengerin sama filmmakernya nanti ke depannya. Dan semoga kita bisa dapat adaptasi live action yang lebih bagus nanti juga gitu ya. Karena Welcome to Raccoon City itu sebenarnya banyak banget ide yang bagus ya. Film ini tuh punya banyak ide yang bagus, tapi semuanya atau hampir dari semua ide ini banyak yang salah eksekusi dan juga salah sasaran begitu jadi filmnya ya. Nah, jadi segini dulu untuk video kali ini dan masih banyak lagi pembahasan tentang Welcome to Raccoon City, tentang cerita dan Easter egg-nya juga. Jadi bisa ditunggu aja. Gua Bakil Trik, signing off dan bye-bye guys.